meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Jenderal Kumachiki Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chuosangi Indep Jambon, Jakarta, sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Widyaningrat. Wakilnya adalah Ichibangse Jepang dan sebagai sekretarisnya adalah Raden Panji Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Sekarang saatnya kita membuka dasar negara Indonesia supaya negara kita semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berminat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya benar mengusulkan dasar negara itu. Saya boleh mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara yang mengusulkannya. Tetapi harap pengertian untuk itu saya usulkan melalui dari Muhammad Kami, dari Dr. Supromo, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh TN Muhammad Kami. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan adalah: pertama, beri kebangsaan; kedua, beri kemanusiaan; ketiga, beri ketuhanan; keempat, beri kerajaan; dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk pertimbangan. Saya akhiri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus saudara Muhammad Kami. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun kita tunggu usulan dari Dr. Supromo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Keesokan harinya, pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Suepomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPUPKI. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supromo. Kepada beliau kami persilakan menyampaikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah
Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk adalah negara integrasi yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat motivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok, dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang BPU PKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya, di sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengar dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi penduduk pemilunya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Pada hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPU PKI telah menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut dipertimbangkan para anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah persidangan BPU PKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dilaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945. Sebelum persidangan kedua dimulai, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Dr. Rajiman Widioningrat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas untuk menampung seluruh saran dan pendapat mengenai dasar negara. Hasil usulan Insinyur Soekarno tersebut pun diterima oleh Rajiman Widioningrat. Panitia tersebut dengan panitia 9 dengan beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Ahmad Soebarjo. Yang ketiga, Kiai Haji Wahid Hasim. Yang keempat, Mr. Muhammad Yamin. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Kahar. Yang keenam, Mr. A.A. Maramis. Yang ketujuh, Abi Kusnu. Kedelapan, Dr. Randus Muhammad Hatta. Dan kesembilan, Haji Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan menjalankan sebuah rapat yang dimana rapat ini bertujuan untuk mendapatkan
rapat pada hari ini akan segera kita selesaikan. Lalu Bung, apa yang cocok untuk seluruh asas yang telah kita bangun ini? Begitu, jadilah kita mengumpuli seluruh sila-sila yang kita kumpulkan tadi. Saya akan menamakannya dengan piagam Jakarta yang akan saya bicarakan pada sidang PPU PKI selanjutnya. Dengan begitu, rapat pada hari ini 22 Juni akan saya tutup. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua berkenan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa preses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah menunjukkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya berkenal hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para penduduk. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawarah kami siap yang hendak mengusulkan atau memberi usulan mengenai rumusan ini. Yang kedua, jika berkenan, bolehkah saya usul saudara ketua? Silakan Dr. Supromo. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat mengenai perumusan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu, Esa, jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Iya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supromo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPU PKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya pada sidang kedua tersebut Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pemikiran yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the